Selamat datang. Pernah nggak sih Anda penasaran apa ya yang sebenarnya ada di dalam pikiran seorang anak? Nah, hari ini kita bakal coba ngintip ke dunia seorang anak laki-laki umur 9 tahun lewat sebuah studi kasus yang seru banget. Ini pertanyaan yang kayaknya sering banget deh muncul, entah kita sebagai orang tua, guru, atau ya sekedar pengamat aja. Apa sih yang benar-benar ngebentuk cara mereka mandang dunia ini? Jadi, ada sekelompok mahasiswa dari Universitas Kuningan yang melakukan observasi mendalam ke seorang anak laki-laki umurnya 9 tahun, kita sebut aja dia A. Lewat pengamatan mereka inilah, kita jadi bisa lihat gimana teori-teori psikologi yang kadang kedengarannya ribet dan abstrak itu ternyata beneran kejadian loh di kehidupan sehari-hari. Oke, mari kita mulai ya. Bagian pertama ini, kita akan coba nyelam lebih dalam ke pikiran anak umur 9 tahun. Ini tuh usia transisi yang keren banget loh. Logikanya udah mulai jalan, tapi dunia imajinasinya juga masih kuat banget. Tujuan utama para peneliti ini sebenarnya simple, tapi penting banget. Mereka tuh pengen nyambungin antara teori-teori keren di buku psikologi sama apa yang beneran terjadi ya di ruang keluarga, di taman bermain. Pokoknya mereka mau lihat teori itu beraksi di dunia nyata. Nah, sekarang kita masuk ke intinya nih. Apa aja sih yang dicatat sama para peneliti pas mereka ngamatin si A ini di lingkungan aslinya? Yuk kita bedah bareng-bareng buktinya. Biar dapat gambaran yang lengkap, mereka nggak cuma lihat satu sisi aja. Ada 4 pilar utama yang mereka perhatiin. Pertama, kognitif. Ini soal cara dia mikir. Terus, sosial. Gimana cara dia bergaul. Ketiga, motivasi. Apa sih yang bikin dia semangat? Dan terakhir, moral. Soal pemahaman dia mana yang benar dan mana yang salah. Kunci dari semua ini tuh lokasinya. Kenapa? Karena dengan ngamatin si A di rumahnya, pas lagi sama keluarga dan teman-temannya, para peneliti ini bisa dapat perilaku dia yang paling asli, yang paling jujur, bukan perilaku yang kaku atau dibuat-buat kayak di lab. Dan ini dia hasilnya, secara singkat. Kita dapat potret seorang anak yang penuh kontras. Menarik banget loh, dia bisa mandiri ngerjain PR, tapi ya tetap nanya kalau nemu yang susah. Gampang banget main sama teman-temannya, tapi jadi pemalu kalau ketemu orang baru. Inilah potret nyata perkembangan seorang anak kan? Oke, hasil observasinya menarik banget kan? Tapi pertanyaan besarnya sekarang, jadi apa artinya ini semua? Nah, sekarang yuk kita coba sambungin perilaku si A ini sama beberapa teori besar di dunia psikologi perkembangan. Pertama, kita mulai dari sisi kognitif ya. Ingat kan tadi, gimana si Ari bisa ngerjain PR sendiri, tapi minta tolong pas ada soal susah? Nah, ini nunjukin kalau dia tuh jago banget mencahin masalah yang sifatnya konkret, yang kelihatan langsung di depan mata. Dan ternyata, perilaku ini tuh pas banget sama teori dari seorang psikolog legendaris, Jean Piaget. Kata Piaget, anak seumuran A ini ada di tahap yang namanya operasional konkret. Maksudnya apa? Yaitu tadi, mereka udah jago mikir logis buat hal-hal yang nyata, tapi buat mikirin hal-hal abstrak itu masih proses, masih berkembang. Oke, lanjut ke dunia sosialnya. Nah, ini kayaknya kita semua pernah lihat deh, anak yang super ramai dan aktif bareng temen-temennya, tapi begitu ketemu orang baru, langsung diem, ngumpet di belakang orang tuanya. Persis, itulah yang terjadi sama A. Dan ini tuh sebenarnya normal banget loh, bagian dari perkembangan sosial emosional. Di umur segini, teman sebaya itu jadi penting banget. Nah, di saat yang sama, kemampuan buat ngatur rasa malu atau canggung itu, yaitu skill yang emang masih harus dilatih terus. Terus, gimana soal belajar? Ternyata motivasinya itu belum selalu datang dari dalam diri sendiri. Dalam dunia psikologi, ini namanya motivasi eksternal. Jadi, perilakunya itu dibentuk sama faktor dari luar. Gampangnya gini, diingetin orang tua itu stimulusnya, pemicunya. Terus dapat pujian setelah selesai itu penguatannya, yang bikin dia pengen ngulangin lagi besok. Yang terakhir, kita lihat sisi moralnya. Nah, ini soal perbedaan antara tahu mana yang benar sama melakukannya secara konsisten. Si A ini udah tahu kok kalau beresin kamar itu hal yang baik. Tapi, dorongan buat melakukannya itu loh belum otomatis. Ini nunjukin kalau kompas moral dia itu lagi dibentuk, lagi proses. Dia masih ada di fase di mana pengingat dari luar itu jadi kunci banget buat ngebangun karakter dan ngubah pengetahuan jadi kebiasaan. Oke, kita udah lihat observasinya, udah nyambungin sama teorinya. Sekarang kita sampai di bagian yang paling penting. Jadi, apa nih pelajaran yang bisa kita ambil, baik sebagai orang tua atau guru dari ceritanya si A ini? Pesan utama dari laporannya tuh kuat banget. Teori itu penting, oke, tapi nggak ada yang bisa gantiin pengalaman langsung. Kalau kita mau bener-bener ngerti seorang anak, ya kita harus luangin waktu buat ngamatin mereka. Di dunia mereka.
Jadi, gimana cara kita nerapin ini semua? Nah, dari apa yang kita pelajari dari kasus A, ada 4 strategi praktis nih yang bisa banget ngebantu kita buat dukung perkembangan anak-anak di sekitar kita. Dan wawancara sama orang tuanya A ini negasin satu hal yang krusial banget. Rumah itu segalanya. Lingkungan rumah yang mendukung, di mana anak ngerasa aman buat nanya, aman buat nyoba hal baru, itulah fondasi paling penting buat semua perkembangan dia. Pada akhirnya, studi kasus ini ngajak kita buat ngerenung. Gimana caranya kita bisa jadi pengamat yang lebih baik buat anak-anak di hidup kita. Soalnya, mungkin hadiah terbaik yang bisa kita kasih ke mereka itu bukan nasihat, tapi kemauan kita buat benar-benar melihat, mendengarkan, dan ngertiin dunia dari kacamata mereka. Terima kasih sudah menyimak.